ada yang manggil-manggil, minta tolong, ya saya baru sadar gitu, jam segini ada orang manggil-manggil. Itu manggilnya gimana itu? Ya Suaranya suara ya perempuan aja gitu ya. menakutkan gitu enggak? Nggak curiga sama sekali, nggak curiga. Saya juga aneh waktu itu. Nah, saya juga balik nanya ke saya teh, apa mau ke siapa barusan manggil. Ya ke si AA, ada perlu. Saya juga kaget, ada perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dodo Channel. Alhamdulillah pada kesempatan kini kami bisa hadir lagi ke ruang YouTube teman-teman semuanya, dan tentunya masih di cerita malam, dan kali ini di episode ngobrol horor. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tentunya dengan teman-teman men-share, like, dan subscribe akan membantu kami untuk membuat konten yang lebih jauh menarik lagi. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kami memohon maaf ya, karena udah beberapa minggu ini kami tidak membuat konten atau melakukan explore di tempat-tempat horor, karena pertama cuacanya hampir tiap malam hujan gitu ya. Selain itu juga ada kesibukan yang lebih padat dari tim Dodo Channel, yang akhirnya ya kita di cancel dulu gitu ya, untuk melakukan penelusuran. Padahal untuk rekomen dari subscriber itu tempat banyak ya kepada kami yang akan didatangi, cuman ya itu tadi terkendala oleh cuaca dan kesibukan yang hampir akhir-akhir ini padat sekali ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini dan ini juga ini cuaca ini habis turun hujan ya. Sekarang sekitar jam 11 malam lah. Nah, kita di sini sambil ngobrol-ngobrol, sambil menikmati dinginnya cuaca di Kota Bandung. Kita akan bercerita lah pengalaman Kang Padut yang telah bertemu dengan makhluk asrar di sekitaran Bandung Barat. Nanti bagaimana ceritanya? Nanti Kang Padut akan bercerita yang akan dipandu oleh Kang Adim. Kang Adim, sehat Kang Adim? Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana penuturan kisah atau pengalaman Kang Padut waktu bertemu dengan seorang wanita yang merupakan makhluk astral di sekitaran Bandung Barat ya. Punya pengalaman horor Ya, ya. di tahun 2020 ya, ke belakang. waktu Covid itu ya. Nah, pas gencar-gencarnya Covid. Ya. Itu gimana itu? Katanya itu pulang main ya dari temennya. Jadi ini mah belak-belakan aja ya. Ya. Ya, jadi gini ceritanya, waktu itu saya pulang dari teman gitu. Ya biasa gitu ya, tiap tahun juga kalau habis takbiran pulang subuh gitu. Iya. Itu takbiran Idul Fitri itu. ya. Idul Fitri waktu itu pas gencar-gencarnya Covid kan, itu waktu itu lagi parah-parahnya kan. Iya. Tahun segitu itu 2 tahun ke belakang Iya, itu. 2 tahun yang lalu. Nah, saya waktu itu mencoba pulang. Biasanya kan mau pulang teh ke Cihaliwung itu, jalan Cihaliwung yang mau ke Pengen Kertas itu. Iya. Tapi setelah itu kenapa saya teh punya tujuan pengen gitu jalan yang mau ke Gedong 5, yang ke pasar yang sementara sekarang udah pindah lagi gitu. Karena di situ ke satu jalan terang kalau lewat Gedong 5, kalau lewat Pengen kan gelap. Cuman ya sebentar aja yang di situnya gelapnya. Cuman saya teh penasaran gitu. Oh, itu udah nggak ada kendaraan ya? Ya, udah nggak ada kendaraan. Soalnya waktu itu saya masih ingat jamnya jam 04 kalau nggak salah ya, sekitaran jam segitulah. Kan saya juga
udah direncanain pulang, masih saya pulang sebelum adzan subuh aja gitu, ya, sholat subuh aja. Nah waktu itu kebetulan di jalan ya sepi gitu. Nah saya jadi pindah haluan, itu jalan tuh jadi ke Gedong Ke 5, Gedong 5 itu, ya. biasanya ke PN gitu. Dan Juga. tiap tahun juga biasanya saya bawa motor kan, Iya. cuman waktu itu motor dipakai sama adik saya Iya. mudik gitu, Iya. jadi saya pulang jalan Pulangnya. kaki aja, nggak kepikiran gitu bakal pulangnya Iya, kemana-kemana. bakalan nggak ada kendaraan itu, itu kan ya. Nah suka duka saya itu waktu itu pas dekat pembuangan sampah, karena di situ ada TPU gitu ya. Oh, yang di pasar Nah, nih ya. yang di pasarnya itu Pasar ada yang baru TPU. ya. Tiba-tiba gitu ya, saya juga nggak ngeh bakalan ketemu sesosok itu dan makhluk astral itu, karena pikiran saya masa di malam Ya. yang suci, malam yang istimewa Iya. ada penampakan gitu, mustahil kan gitu. Tapi Iya, saya pikir kembali, ya mungkin itu ya kebetulan aja kayaknya. Bener. mungkin Saya juga itu takbiran juga saya juga sampai sekarang nggak ngerti gitu, sampai sekarang bisa segitunya gitu. Saya bisa ketemu dengan makhluk Makhluk astral, astral. cuman ya positif gitu, ya nggak menakut-nakutin, cuman ya Jadi sebatas- penampakannya nggak nah lazim bikin gitu gitu. kayak ilaharnya kita gitu, Iya. orang gitu. Cuman yang saya nggak ngertinya sampai sekarang juga, waktu kejadian itu dipinta rokok, saya juga sadar gitu. Iya. Dan ya tahu saya yang dilihat itu kayak Sosok manusia ya, nah, bukan iya. makhluk. Kan cuman pas Jadi- saya mau ngeluarin, mau di ini kayak kata saya itu mau dinyalain Nyalain. itunya, sekalian enggak buat nanti aja gitu kata dia itu. Dan saya juga nggak punya pikiran bahwa itu yang di depan saya itu makhluk astral, nggak. Soalnya saya juga waktu itu ya nggak kepikiran dan terlena pikiran saya itu ketuju ke takbiran waktu itu. Jadi ya gimana gitu. Tapi sebelumnya ada tanda-tanda nggak? Nah sebelumnya ada ketemu gitu. tanda-tanda di apa namanya, semacam selokan gitu Parit, ya, ya. parit Nah, gitu. ya, Nah parit, di situ selokan kecil. ada air yang ya kayak semacam ikan gitu, Ya. bunyi gitu. Saya cuman Ya. waktu itu nggak saya Nggak perhatikan, penasaran gitu ya. cuek aja jalan. Nah, Kirain ikan gitu ya. pas di depan gedung itu saya juga nggak ngeh bahwa di belakang saya atau di samping ada orang gitu. Saya juga lagi jalan fokus mau tujuan pulang, ada yang manggil-manggil minta tolong, ya saya baru sadar gitu, jam segini ada orang manggil-manggil. Itu manggilnya gimana itu? Ya Suaranya suaranya suara ya perempuan aja gitu ya. menakutkan gitu. Nggak curiga sama sekali, nggak curiga. Saya juga aneh waktu itu. Nah, saya juga balik nanya ke saya, teh apa mau ke siapa, barusan manggil ya ke si AA, ada perlu. Saya juga kaget, ada perlu apa gitu, apalagi saya sendirian di jalan sepi. Kenal enggak gitu. Nah itu kenal enggak, betul. Saya juga cuman saya wahawala aja Mang Adin. Iya. Saya samperin, maksudnya ada apa teh? Saya juga kaget, saya nggak kenal dan saya juga bukan maaf ya, apalagi kondisi saat ini kan ya maaf gitu. Tapi Nggak apa-apa. ada rasa gimana, merinding gimana gitu kan? Aneh gitu waktu itu Mang Adin. Biasa, saya juga nggak ngerti itu. Biasanya kan kalau makhluk astral bener gitu, kalau nggak ini kan ada reaksi gitu, gimana gitu ya, aura. Ini mah dingin kayak kayak ya semacam ya ilaharnya manusia aja. Kalau saya mungkin udah wah lari. Begitu dipanggil-panggil langsung lari Bener. kayaknya. Benar Bang Adin, waktu itu ya aneh gitu. Firasat saya juga biasanya kalau ketemu makhluk astral agak beda lah gitu ya. Auranya Kayak ya lainnya. terus kena badan tuh agak kerasa gitu. Ini mah enggak, aneh karena mungkin tujuan saya positif, karena yang dituju itu
sholat Idul Fitri ya, nggak ada pikiran yang macam-macam nah ya. itu. Dan dianya juga mungkin waktu itu nggak tahu ngetes atau gimana itu teh gitu, kita juga nggak ngerti maksud tujuan dia, cuman minta rokok aja. Kebetulan rokok saya itu mau habis, tinggal 4 batang lagi gitu ya, mau dikasihin semua, saya perlu buat di jalan gitu. Iya. Karena warung belum pada buka. Nah, saya kasihin 2 batang gitu. Dia terima, sangat berterima kasih gitu sama saya juga, apa namanya, sampai Merasa ditolong ya, Nah, itu. nyari-nyari Nah, warung cuman nggak ada. saya pas ngasih rokok 2 batang itu, ya saya juga aneh, masa beberapa menit kemudian jalan tersebut sama jalan saya kan nggak jauh gitu, malah jauh dia sama saya kan, di jalan itu ya cuman pinggir dikit lah gitu ya. Pas nengok ke setengah detik udah nggak ada. Nah itu saya juga kaget bener, setengah jam saya tinggal di situ Nggak ada jejak, nggak ada apa. nah itu sampai waktu itu 4:30 masih saya di situ. Nah baru ada lulu lalang kendaraan pada liatin kayak hilang sesuatu gitu, saya padahal saya nyari rokok yang Rokok yang tadi dikasih ya. yang dikasih Kalau itu. seandainya itu benar makhluk apa yang makhluk yang jadi-jadian itu gitulah, mungkin mungkin jatuh atau gimana gitu tapi ya. nggak ada, makanya saya juga kaget dan sampai saya nggak sholat id mikirin masalah itu, sampai ya ke teman itu pas silaturahim Keinget terus ya. Siangnya saya ceritain, dia bilang kenapa, katanya memaksa terus pulang, katanya udah aja nanti pas habis adzan subuh. Ya hati saya kalau udah pengen pulang gitu, nggak bisa gimana sifat saya itu gitu. Makanya teman saya juga hebat. Ya mungkin di sini karena ya Kang Pak juga ada istilahnya hatinya nggak ada ya nggak punya niat yang nggak macam-macam lah gitu ya. Ya saya juga Lurus gitu itu ya, jadi karena saya punya target sampai nyampe rumah ya. mau sholat id, ternyata di jalan ada hambatan, ya akhirnya nggak fokus gitu. Sampai pulang dalam perjalanan saya merasa ada ya intinya gitu ya. Itu penampakannya itu pas di depan rumah itu ya. Nah di rumah gedung yang angker itu, Iya, itu kan ada 5 ya, yang pertama yang dari sebelah sini mah kiri ya, ya. yang mau ke kanan kan Rida itu sekolahan. Nah yang kiri, jajaran kiri saya juga nggak tahu kenapa. Jadi kalau dari sini sebelum pasar ya. Sebelum pasar. Nah kalau di sana kan selalu ngambil langkah kaki ya jalur kiri aja kalau mau pulang gitu. Jalur kiri kan biasanya orang kanan takut nyebrang lagi gitu. Kalau saya pengen dari kiri waktu itu. Kenapa saya juga punya tujuan pengen jadi berjalan di kiri, aneh saya juga. Oh saya jadi ingat itu cerita yang cewek itu. Sebenarnya itu supir itu sering nyeritain sebenarnya. Begitu. Iya. Itu kejadiannya itu kayak supir, saya kan naik bis ya berangkat. Itu si cewek di tengah jalan. Malam itu posisinya. Pagi-pagi. Mas kerja pagi berangkat jam 5 gitu. Nyetop mobil gitu. Katanya dia sama lagi pengen ngerokok gitu. Minta rokok. Tuh, nggak dikasih. Ya yang namanya supir kan boro-boro buat kamu gitu kan. Pinggir cewek itu, tapi pas dilihat lagi udah nggak ada. Itu sering terjadi kayak gitu. Ya mungkin ya kalau menurut ya mistisnya itulah gitu Ya mungkin di situ ada ininya itu ya. ya. Nah, sekali-kali kita harus ke sana, Kang Jo. Explore ya. Iya. Kalau kita kemarin juga kan sudah ya explore, tapi di gedung sebelah sininya ya, sebelah yang bawahnya. Wisma Galunggung gitu. Ya itu kan Wisma Galunggung kan bisa. Itu tempatnya juga lumayan kan. memang Pokoknya sekitaran itu Kang Adim ya. Iya. Waktu kita explore sama Padut, tapi kebetulan waktu itu saya tidak masuk, Padut sama teman saya. ya, gitu. Itu tuh rumah yang lumayan angker lah di situ gitu. Nomor satu yang paling angker itu yang yang masih saudaranya yang punya pabrik perusahaan
saya yang kerja itu Iya. si Yoga di situ. Itu kan waktu zaman apa namanya semacam togel gitu. Iya. Saya pernah tidur di situ gitu di rumah kosong tersebut. Masih di kawasan Gedong 5 Kang. Yang itu yang kemarin dieksplor itu saya tidur di situ. Cuman dulu bangunannya masih bagus, nggak kayak kemarin kayak udah roboh kena apa hujan kalau salah waktu yang pertama ya Kang Jo. Plafonnya udah hancur, waktu itu masih bersih, di dalamnya juga nyaman lah gitu. Cuman bawa bat nyamuk lah modal buat tidur di situ karena banyak nyamuk dan lembab debunya gitu. Ya itu Kang Jimmy waktu pas ya pulang dari Teman itu ya. teman itu saya juga nggak kepikiran. Ya segitu mah berani, kalau saya mah udah kayak gimana mungkin udah balik lagi. Tapi itu banyak juga cerita tentang cewek itu. Iya. Di penduduk sekitar. Itu malah ada yang temen juga naik motor itu di pinggir jalan. Dia pengen ikut gitu. Ya kan mau kerja mah. Nah, Tapi apakah enggak kita punya curigaan bahwa cewek itu cewek biasa atau orang-orang apa Tapi- jadi gede gitu? Emang makhluk gitu. Kalau kayaknya untuk para supir mah udah pada tahu Udah situ pada ada tahu. udah ada. Penghuni di sana. Iya, ada perempuan di situ gitu. pastilah kayak semacam supir udah tahu kan Sering gitu. sering lewat situ dan saya juga bukan sehari 2 hari atau itu ya, kan saya kerja pernah di situ berapa tahun terus ya jalan di situ nggak cuman tahun itu aja ya kalau nggak kebetulan nggak bawa motor nggak malam takbir juga suka jalan situ cuman waktu itu pas malam takbir aja itu aneh gitu Iya, saya juga iya. kalau hari-hari biasa nggak ada apa-apa gitu bener. Mungkin dia sering lihat kamu. Penasaran Aneh gitu, saya pengen juga. uji kayaknya ya. Saya juga aneh kenapa waktu malam biasa mah nggak Iya. nggak sakral gitu Iya. hari yang suci dikatakan Bagi umat Islam ya gitu. nggak menemukan hal-hal gaib gitu tapi pas malam takbir itu juga udah kebawanya ya semacam subuh ya Iya, udah subuh Ah, segitu. kan istilahnya makhluk astral udah pada intinya Kembali ke kembali asalnya ke ya. asalnya ke habitatnya gitu. Saya juga nggak ngeh gitu kesananya dan apa sosok dia teh sebetulnya apa gitu. Saya juga masih dalam tanda tanya waktu itu sampai 2 hari saya mikirin terus itu. Ya saya maaf ya ini hanya sekedar cerita aja ya. Itu pernah saya juga dengar gitu dari orang cuman saya nggak ngeh ke situnya Nggak kepikiran, ya. nggak kepikiran dan saya juga belum menemukan bukti yang saya alamin jadi nggak percaya gitu tapi pas ya waktu itu mungkin kebetulan ya mungkin saya diujinya mungkin harus ketemunya cuman ya di hari sakral itu saya juga nggak ngerti gitu kenapa di hari-hari biasa di bulan-bulan biasa kan auranya lebih kentalnya di bulan-bulan biasa ya ini mah kan satu Malam takbiran. malam takbir takbiran. saya juga nggak ngertinya kenapa gitu di pada hari yang sakral itu kan seharusnya hari sakral itu kan istilahnya kalau dikatakan bulan yang penuh barokahnya ya di bulan yang paling istimewa Bulan suci, ya. bulan suci yang disebut peleburan dosa itu kan malam takbir kan finalnya gitu tapi waktu itu saya kenapa ketemunya gitu di malam sakral itu nggak seperti malam Jumat nggak bulan-bulan yang ya biasa gitu kalau di hari-hari biasa aman gitu nggak cuman itu ya mungkin Mungkin itu penunggu tetap di sana kali ya. mungkin Jadi itu udah biasa gitu dia keluar gitu. apa yang diceritakan orang-orang ya itulah sosoknya mungkin itu cuman ya saya juga nggak punya firasat atau kecurigaan terhadap dia teh kayak makhluk asalnya gimana kayak orang-orang biasa aja gitu makanya saya juga
hampir setengah jam saya nggak beranjak dari tempat situ, mikirin itu dan cari bukti-bukti lain gitu ya supaya meyakinkan diri saya. Tapi ya itu ya, supaya membuktikan bahwa di situ nggak ada apa-apanya. Jadi saya juga, loh kok makhluk astral di bulan itu yang istimewa itu menampakkan, tapi kalau bulan-bulan kayak yang nggak sakral ya maaf gitu, bukannya saya jalan ke Nggak situ. pernah ya, nggak pernah Nggak lihat pernah, Pak gitu. Jimmy. Iya betul Kang Padud ya. masih ingat gak wajahnya itu kan biasanya kalau Ah, makhluk astral menampakkan diri sebagai Nah, seorang perempuan itu katanya cantik gitu. Kalau waktu itu gimana sih penglihatan Kang Padud? Ya memang yang saya ketemu waktu itu memang cantik, orang tersebut cantik dan apa suaranya juga ya kayak Normal anak ya, jin, kayak normal perempuan lah gitu. biasa ya. Saya juga nggak curiga apa-apa kan, kalau makhluk astral kan ke kitanya juga ada kayak semacam magnet gitu ya. Apa auranya gitu beda gitu. Tapi waktu itu biasa aja gitu, nggak ada firasat yang barusan minta rokok itu makhluk astral. Iya. Malah mungkin kepikiran perempuan yang gimana gitu Nah, ya. itu nggak tadinya benar. saya juga setengah hati untuk nyamperin dia juga. Kenapa? Posisinya di tempat yang gelap, terus Sendirian ya. sendirian. Apalagi kan gedung itu intinya kosong gitu ya. Gedung itu kosong udah lama, ditinggal penghuninya sampai sekarang juga masih tanda tanya gedung itu sampai sekarang kosong begitu. Apalagi yang waktu di ekspor dulu kan itu masih rekannya itu gedung itu masih sejajar lah gitu. Berarti ya emang benar gitu ya cerita para supir-supir juga. Ya emang di situ sering ada perempuan yang merokok. Nah betul Bang Jimmy. Itu emang kayaknya penghuni tetap di situ gitu ya. Kayaknya itu yang saya ketahui dan saya waktu itu ketemu gitu. Memang betul itu sosoknya yang suka minta-minta ya itulah. Tapi ya alhamdulillah waktu itu sosok tersebut menampakkannya dengan ya baik gitu, enggak ilaharnya seorang makhluk halus gimana, serem lah gitu kalau di dongeng atau cerita malah. Jadi nggak bikin takut. Nah gitu ya. itu. Oke, Kang Padud, Kang Adim, ceritanya cukup seru ya. Dan nanti mungkin suatu saat kita Kang Padud kita akan jalan-jalan ke lokasi itu ya. Kan kemarin kita sudah ada di waktu di Wisma Galunggung ya di. Nah mungkin nanti kita akan eksplor lagi ke gedungnya yang lainnya ya. Mudah-mudahan cuacanya juga bagus nih. Terus kita juga ada apa nih? Ada waktu senggang ya. Oke, Kang Padud, terima kasih Kang Adim. Ya kita di sini sambil nunggu hujan reda gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang hujannya udah mulai reda dan kita sekarang ada di depan depan rumah lah gitu ya. Sambil menikmati suasana malam ini jam 11:30 malam gitu ya. Oke teman-teman, itu saja ngobrol horor bersama Kang Padud dan Kang Adim. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya dan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru gitu ya. Dan untuk sebagai pelajaran bahwa memang makhluk astral itu memang ada Kang Adim ya. Dan kita harus mempercayai itu. Oke teman-teman, gitu aja. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.